Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dengan bahasan yang paling terbaru di perkuliahan Geologi Migas, yaitu tentang skala waktu geologi. Skala waktu geologi kita masuk di sini, di mana di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mengulas tentang geologi struktur, kemudian ada lingkungan pengendapan, dan prinsip dasar stratigrafi di minggu yang lalu. Ini adalah outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu umur geologi. Yang kedua yaitu pembagian waktu geologi. Kita masuk di penentuan umur geologi. Bahwa umur geologi ini dibagi menjadi dua, yaitu umur relatif atau relative dating dan umur absolut atau absolute dating. Umur relatif yaitu umur yang ditentukan berdasarkan posisi batuan atau fosil relatif yang terdapat pada posisi batuan atau fosil di sekitarnya. Jadi pada umur relatif ini tidak menunjukkan angka. Dan informasi yang diperoleh adalah batuan mana yang lebih tua dan batuan mana yang lebih muda. Ini yang disebut sebagai umur relatif di dalam umur geologi. Kemudian umur absolut yaitu umur yang ditentukan berdasarkan suatu angka yang diperoleh dengan pengukuran radioaktif. Ya, tentu saja berbeda dengan umur relatif. Di umur absolut, nilainya ditunjukkan dengan angka. Ya, dan dasar penentuannya yaitu dari radioaktif. Penentuan umur relatif ini dapat ditentukan melalui superposisi, horizontality, cross-cutting, original continuity, dan fauna succession. Dari kelima ini sudah kita bahas di minggu sebelumnya, di mana kelimanya merupakan bagian dari prinsip dasar stratigrafi. Jadi umur relatif ditentukan berdasarkan dari prinsip dasar stratigrafi yang kita bahas di minggu yang lalu. Kemudian untuk penentuan umur absolut, ini ada dua metode. Yang pertama yaitu metode isotop, ya, atau yang kita kenal sebagai dating atau radiokarbon. Misalkan dari C14, kemudian ada cosmogenic, kemudian ada uranium series. Ya, ini menjadi bagian kesatuan yang kita katakan sebagai radioisotop atau dating. Kemudian yang kedua, penentuan umur absolut yaitu dengan menghitung lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini contoh yang paling gampangnya yaitu bagaimana kita menentukan lingkaran tahun dari fosil kayu, ya, fosil kayu yang membatu. Ya, ini tentu saja menggunakan teknologi yang tertentu dan ilmu yang spesifik di dalamnya, ya, untuk menentukan bagaimana menentukan lingkaran tahun dari sebuah fosil kayu yang sudah membatu. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang pembagian skala waktu geologi. Ya, ini saya ambil dari beberapa referensi. Skala waktu internasional yang dipergunakan untuk satuan waktu dalam skala waktu geologi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kurun atau eon, kemudian ada masa yang kedua atau era, ya. Yang ketiga zaman atau period, dan yang keempat yaitu
kala atau epos. Ini coba kita ulas lebih detail lagi di ulasan berikutnya. Ya, ini berdasarkan yang saya sampaikan tadi ya, geological time scale. Ini penentuannya berdasarkan dari biostratigraphy dan dating teknologi. Ya, ini berarti keduanya dipakai umur relatif dan umur absolut di dalam penentuan skala waktu geologi. Karena ada 4, yang pertama ada eon atau kurun, ya. Ini yang ditunjukkan dengan poligon warna merah paling kiri di sini ya. Nah, di sini ditunjukkan dibagi menjadi setidaknya 2, yaitu Prekambrium dan Phanerozoic ya. Sementara istilah-istilah asing ditelaah dulu. Nanti pada saat diskusi akan kita bisa dapat ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut. Kemudian masuk di era ya. Era ini poligon yang warna merah yang kanannya ya. Di sini era atau masa ya. Kalau bahasa Indonesia masa. Di sini ada setidaknya 3, yaitu Paleozoik, kemudian ada Mesozoik dan Kenozoik ya. Di sini Paleozoik, Mesozoik dan Kenozoik. Ini adalah bagian dari masa. Di sini ya, pembagian Prekambrium ternyata tidak bisa atau tidak mampu dipisahkan menjadi lebih detail lagi ya, karena keterbatasan sampel dan teknologi ya, sampai dengan sekarang belum bisa dikupas tentang apa di dalam Prekambrium ya. Tetapi yang di dalam Phanerozoik masih bisa diidentifikasi menjadi setidaknya 3 tersebut. Berikutnya kita masuk di period atau zaman. Zaman ini yang ditunjukkan dengan poligon yang baru ya, yang paling kanan ya. Di sini saya ambil ya period itu contohnya adalah di Mesozoik ya. Mesozoik di sini ternyata ada 3 zaman, yaitu Trias, Jura dan Kretasius atau Kapur. Nah, ini di bawahnya juga dibagi menjadi lagi. Ini Paleozoik juga ada beberapa zaman. Demikian juga dengan Kenozoik juga terbagi menjadi beberapa zaman, yaitu tersier dan quaternary ya. Ini adalah bagian ketiga di dalam skala waktu geologi. Bagian yang keempat yaitu epos atau kala. Ini adalah bagian yang terkecil ya dari skala waktu geologi. Kalau diuraikan saya ambil tersier ya. Tersier ini kita ambil ternyata dapat dibagi lagi ya menjadi kala, yaitu mulai dari Paleosen, Eosen, Oligosen, Miocene dan Pliocene. Ini adalah bagian yang lebih kecil lagi dari zaman ya, dari zaman tersier. Jadi semakin mudah ternyata ditunjukkan pembagian atau splitting dari skala waktu geologi lebih detail lagi. Nah, ini adalah ilustrasi yang saya ambil dari sebuah referensi bahwa skala waktu geologi ditunjukkan dengan spiral gambar di sini ya, dengan masing-masing ditunjukkan dengan ciri tertentu ya, dari dating maupun dari kehadiran fosil pada sebuah sampel, sehingga dapat dikelompokkan, dapat diilustrasikan kumpulan dari fosil atau dating yang sama menunjukkan umur yang sama. Demikian seterusnya, sehingga diperoleh sebuah suksesi dari tua ke muda. Nah, ini hampir sama dengan slide yang sebelumnya ya. Bahwasanya ini saya ambil dari sebuah sumber yang berbeda ya. Tetapi intinya sama, dibagi menjadi 4 juga tadi kan. Ada kurun, kemudian masa, zaman, dan epos ini yang lebih detail lagi. Nah, kita coba ulas sedikit ya, ulasan per
apa namanya, periode tertentu, sehingga kita coba kita ulas walaupun tidak detail ya. Kita masuk di Prekambium ya. Prekambium ini atau Prakambium ya. Ini adalah sampai dengan 543 juta tahun yang lalu ya. Yang ditunjukkan di sini nih. 543 juta tahun yang lalu. Ini adalah kehidupan pertama muncul berupa algi, jamur, binatang laut berkulit lunak. Ini informasinya dari sebuah referensi yang saya kutip dan saya sampaikan di sini. Ya. Kemudian masuk di Kambrium, Kambrian di sini ya. Nah, ini masuk di sini. Kalau di sini di sini adalah Kambriannya atau Kambriumnya. Ini adalah 543 sampai dengan 490 juta tahun yang lalu. Nah, di sini muncul Trilobata dan Arthropoda primitif ya, serta moluska. Nah, ini adalah hewan-hewan kalau di dalam mungkin di biologi ya, yang dulu pernah kita peroleh di SMA, mungkin beberapa nama ini tidak familiar atau tidak asing lagi bagi kita yang pernah di IPA dulu mendapatkan pelajaran biologi ya. Ini adalah masa di mana Kambrium muncul ya. Selanjutnya yaitu Ordovicium. Ordovicium di sini yaitu 490 sampai dengan 443 juta tahun yang lalu ya. Nah, di sini ditunjukkan informasinya adalah berkembang invertebrata di laut, kemudian binatang laut, koral, gulma laut, dan beberapa arthropoda, serta munculnya ikan primitif ya. Ini kemudian dikatakan sebagai vertebrata pertama muncul. Ya, vertebrata itu hewan bertulang belakang. Kalau intervertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Setelah Ordovicium kita masuk di Silur. Ya, silur di sini ya, dalam skala waktu geologi, yaitu 443 sampai dengan 417 juta tahun yang lalu. Nah, ini Trilobata berkurang, kemudian ikan berahang mulai muncul. Ini adalah sekuennya atau kehadiran pada saat silur. Kemudian Devon, nah Devon di sini 417 sampai 354 juta tahun yang lalu di sini. Ini dicirikan dengan macam dan ukuran vertebrata laut bertambah. Kemudian untuk pertama kali daratan ditumbuhi dengan tanaman besar yang menyerupai pohon. Nah, ini pada saat Devon ya. Kemudian kita masuk di zaman karbon ya. Zaman karbon itu mulai dari 354 sampai dengan 290 juta tahun yang lalu. Ini dicirikan dengan reptil pertama muncul, kemudian amfibi dan ikan tumbuh sangat pesat. Ya, kemudian di hutan dikuasai oleh serangga besar dengan awal kemunculan kecoa. Jadi kecoa ini adalah yang saat ini adalah jelmaan dari binatang yang mulai ada pada saat karbon ya. Pada saat karbon itu sudah ada kecoa. Kemudian masuk di Permian atau Perm ya. Permian ini 290 sampai dengan 248. Ya, di sini juta tahun yang lalu ya, tentunya ya. Ini dicirikan dengan reptil yang mengalahkan amfibi. Ini reptilnya adalah sebagai penguasa di dalam pada saat Permian. Kemudian dicirikan juga dengan serangga modern mulai muncul. Nah, ini pada saat Permian ya, pada zaman Permian. Nah, kemudian kita lanjutkan di zaman Trias ya atau Triasik. Zaman Triasik ini mulai 248 sampai dengan 206 juta tahun yang lalu ya.
Ini dicirikan dengan vertebrata, terutama reptil. Ini mendesak invertebrata sebagai bentuk kehidupan yang dominan. Jadi reptilnya dominan di sini. Kemudian awal munculnya dinosaurus dan mamalia, ya. Ini dinosaurus muncul. Nah, ini beberapa waktu yang lalu juga saya pernah katakan bahwa Trias ini adalah awal munculnya dari peradaban dinosaurus. Ini pada saat Trias di sini. Masuk di Jura atau Jurassic, ya. 206 sampai 159 juta tahun yang lalu, ya. 144 juta tahun yang lalu. Ya, dicirikan dengan peradaban dinosaurus yang mencapai puncaknya. Ya, ini seperti yang saya sampaikan di intro beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa kenapa film ya di Hollywood menggunakan nama Jurassic, ya. Karena memang pada saat umur tersebut atau pada saat zaman Jura tersebut, ini sebagai puncak dari peradaban dinosaurus, sehingga yang digunakan adalah Jura, bukan Trias, bukan Kapur, ya. Kemudian kita masuk di zaman Kapur, 144 sampai dengan 65 juta tahun yang lalu. Ini dicirikan dengan dinosaurus punah, ya. Ada beberapa event, yaitu ditunjukkan dengan hujan meteor atau meteoric impact, ya, hujan meteor, sehingga menyebabkan dinosaurus punah. Oke, kita masuk di zaman tersier, ya. Nah, ini sebenarnya zaman tersier semua, ya. Ya. Nah, tersier di sini 65 sampai 1,8 juta tahun yang lalu dicirikan dengan ikan berlimpah. Kemudian mamalia menguasai bumi, ya. Ini dicirikan sebagai pada saat tersier. Kemudian Quaternary diwakili oleh Pleistocene, ya, Pleistocene. Ini 1,8 sampai dengan 0 juta tahun yang lalu, ya. Ini dicirikan dengan zaman mamalia berlanjut, ya. Kemudian pertama kalinya muncul manusia primitif dan muncul juga manusia modern, ya, atau Homo sapiens. Ya, pada saat Pleistocene ini, kalau kita kaji lebih lanjut, ya, di situs Purbakala di Sangiran, itu bisa dikaitkan ke sana, di mana manusia purba sudah ada atau dikaji lebih detail di sana, yaitu mulai dari Pleistocene sampai dengan saat ini, ya, mulai dari Pithecanthropus, kemudian ada Homo sapiens, ya, dilanjutkan dengan Homo sapiens. Tetapi yang beberapa referensi, ya, yang kita tahu bahwa Pithecanthropus dengan Homo sapiens pun juga belum tahu apa ada konjugasi atau hubungannya, atau evolusinya juga tidak bisa dijelaskan dengan clear. Nah, saya pikir sampai di sini. Lebih lanjut kita ulas nanti pada sesi diskusi virtual sesuai dengan waktu yang seperti biasa. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.